Tentang sertifikasi halal ini memang program nasional itu ada yang kita sebut dengan Sehati, sertifikat halal gratis. Ini khusus untuk pelaku usaha yang berskala mikro kecil. Jadi dari nasional itu ada kuota untuk Jawa Tengah itu sebanyak 183.607 ya untuk Jawa Tengah ya. Dan ini akan berakhir insya Allah di Juni 2026 ini, sehingga diharapkan kita masih berada di sekitar 76%-an gitu ya, masih ada sekitar berarti ada 34 ya, ada 34% lagi yang belum kita ambil, di kisaran angka sekitar 48.000 sertifikat halal gratis untuk masyarakat Jawa Tengah di 35 kabupaten kota. Iya. Jadi ini memang bukan kuota kabupaten kota, tetapi ini kuotanya Provinsi Jawa Tengah. Silakan, kami sangat menghimbau ya kepada seluruh pelaku usaha dengan dimulainya kick off ini ya, kita berharap seluruh pelaku usaha yang ada di Jawa Tengah itu terinformasi bahwa mulai sejak 18 Oktober 2026 itu nanti sudah mulai ketat diberlakukannya wajib halal Oktober berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi ya, pasal 4 ya, seluruh produk yang beredar, diperdagangkan dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu arahnya kita sebenarnya ke situ. Jadi ini program pemerintah gratis, sertifikat halalnya Sehati untuk pelaku usaha UMK. Silakan Bapak Ibu pelaku usaha ya jangan takut ya, karena jangan khawatir gitu ya berhubungan dengan apapun, karena sebenarnya ketika Bapak dan Ibu pelaku usaha itu telah bersertifikat halal, produk-produknya itu nanti berlisensi halal dengan kode register sekian, itu tandanya berarti produk tersebut jelas berkualitas gitu ya. Sudah setelah mengalami verifikasi dan produk tersebut bisa dinyatakan kalau kami menyebutnya dengan UMKM naik kelas. Oke. Bu, saat ini para UMKM yang mungkin belum terverifikasi maupun mendaftarkan sertifikasi halal itu biasanya kendalanya apa Bu? Iya, baik. Memang program ini kan harusnya kita sosialisasikan secara masif ya. Bisa saja banyak mungkin pelaku usaha yang belum tahu bahwa ada program gratis ini seperti itu. Dan kemudian juga mungkin ada karena belum tersosialisasi dengan baik itu juga mungkin terpikir tentang halal ini hanya berkaitan dengan Islam. Padahal tidak ya. Seluruh pelaku usaha yang dia memproduksi barang ya, kalau khusus untuk yang Sehati sertifikat halal gratis ini untuk produk makanan, minuman, kemudian kedai makan dan minum gitu ya. Itu siapapun pelaku usahanya. Yang penting produk tersebut setelah kita cek gitu ya, didampingi oleh petugas pendamping halal, dia mengikuti kaidah-kaidah unsur-unsur halalnya, bersih, halal, thoyyib begitu ya. Kemudian dia juga yang jelas dia ber-NIB begitu. Sertifikatnya bisa kita proses. Nah, mungkin ini yang masih belum masif ya tersampaikan kepada masyarakat. Padahal masyarakat sendiri, pelaku usaha ya, ketika produknya telah tersertifikasi halal, produk tersebut masuk ke dalam database nasional. Database nasional yang nanti bisa dicek di bpjph.halal.go.id. Jadi ketika nanti ada efeknya ya, efek positif yang sudah kami rasakan, ada beberapa eksportir ya dari luar ya yang berharap mencari produk Indonesia yang sudah bersertifikat halal, itu sudah masuk ke register di situ. Sebenarnya bermanfaat buat para pelaku usaha gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu ya. Apalagi ini programnya sangat-sangat baik ya, program gratis gitu ya, seperti itu. Meskipun masyarakat juga sebenarnya bisa melakukan secara mandiri gitu ya, tetapi ini difasilitasi sampai dengan akhir Juni ini, silakan diambil. Nah, melalui mass media seperti ini, kemudian kita juga continue melakukan sosialisasi ya lewat berbagai lini. Harapan kami ini telah teredukasi masyarakat seperti itu. Bu, kalau masyarakat yang mau masuk ke maupun mengikuti program Sehati ini caranya seperti apa Bu? Boleh silakan Bu. Iya, baik. Sebenarnya kami sudah menyiapkan lewat pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pendaftaran.
Ya, ada link yang kami siapkan seperti itu agar masyarakat itu melakukan pendaftaran usahanya melalui link yang kami siapkan. Tetapi jika misalnya link tersebut belum sampai juga gitu ya kepada masyarakat, kami punya pendamping halal yang ada di wilayah masing-masing di kabupaten kota. Kita sudah siapkan pendamping halal ya yang siap untuk mendampingi Bapak Ibu semua pelaku usaha ya. Dan ini juga sudah kita informasikan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota ya gitu loh. Kita punya tim yang insya Allah gercep seperti itu. Ataupun para pelaku usaha bisa mendatangi MPP, Mall Pelayanan Publik, yang di situ juga kita ready ya, bahwa ada pelayanan sertifikat halal on the spot yang memang tetap nanti setelah itu kita juga cek ya. Dan yang berikutnya juga di kantor Kemenak ya, kantor atau kanwil Kemenak masing-masing, kita juga menyiapkan para pengawas halal yang ada di situ dan siap untuk memfasilitasi semuanya gitu. Seperti itu. Ini apa untuk sertifikat halal di warung-warung, rumah makan, terus tadi makan minuman itu yang dinilai apa sih Bu? Iya baik, jadi syaratnya intinya adalah pelaku usaha tersebut existing, ada ya. Nah kemudian yang kedua produknya juga ada, itu saja. Nah kemudian syarat untuk dia masuk terdaftar sertifikat halal adalah dia ber-NIB ya, nomor induk usaha G, itu bisa difasilitasi juga gratis ini oleh DPM PTSP, dan petugas-petugas halal kami juga sangat membantu sebenarnya ketika mau melakukan proses NIB tersebut, pembuatan NIB gitu ya. Kita bekerja sama dengan DPM PTSP, ada kecamatan berdaya dan sebagainya gitu ya. Intinya tinggal komunikasi saja. Nah kemudian apa yang dilakukan, kita akan melakukan pengecekan dari proses. Jadi nanti ada beberapa item yang ditanyakan, misalnya contoh produknya dia dadar gulung misalnya, ingredient dari dadar gulung itu apa misalnya, ada telur, ada tepung, kemudian juga ada pewarna, ada gula dan sebagainya gitu ya. Kalau dia pewarnanya adalah dari tumbuhan gitu, insya Allah kan itu sudah halal. Tetapi ketika dia tepung, itu juga kita harus lihat tepungnya bermerek apa, apakah dia juga tepungnya sudah halal atau belum, sehingga dipastikan bahwa ingredient dari pembuatan dadar gulung tadi itu semua sudah terkandung oleh zat-zat yang halal, seperti itu. Data-datanya harus terisi dan jelas. Setelah data tersebut disubmit gitu ya, kita akan lihat menunggu sidang dari Komisi Fatwa atau Fatwa Halal MUI sehingga bisa diterbitkan sertifikatnya. Itu prosesnya seberapa lama Bu? Oke, kalau untuk sertifikasi halal gratis, sehati itu bisa yang paling cepat 1 kali 24 jam. Asalkan seluruh jawaban yang ditanyakan di form itu gitu ya, melalui laman PTSP halal tadi itu bisa terjawab semua. Gitu ya, tidak ada pertanyaan yang blank gitu kan, sehingga akhirnya bisa terjawab semua, proses bisa cepat begitu. Tetapi paling lama untuk yang sehati adalah 12 hari kerja. Iya, dan itu kita bisa lacak, bisa kedetek kalau misalnya sudah masuk NIK yang bersangkutan, NIB yang bersangkutan, ketika ini kenapa belum keluar muncul sertifikatnya, kira-kira tersendatnya di mana itu bisa kita lacak. Bu, itu sampai bulan apa Bu yang program saat itu? Gratis Bu? ini sampai dengan Juni 2026 ini, jadi tinggal menghitung hari. Ayo kita kebut. Tujuannya untuk meningkatkan ini Bu ya, partisipasi UMKM Bu ya? Iya, tadi sempat Bapak Haikal Hassal menyatakan bahwa begitu UMKM ini sudah bersertifikat halal gitu ya, bisa dikatakan orang ketika mencari produk itu melihat logo halal tidaknya di produk, itu menyebabkan produk tersebut akhirnya lebih laku. Itu jadi lebih laku daripada produk yang belum bersertifikat halal gitu loh. Karena hari ini masyarakat sudah tambah makin cerdas ya seperti itu. Dan ternyata tingkat itu bisa mendongkrak jadi economic buster-nya Indonesia. Tadi disebutkan sekitar 2,4 juta ya, lebih ya. Berarti kalau juta berarti triliun ya. Untuk pembentukan PDB itu bersumber dari proses produk halal ini gitu loh. Jadi barang-barang itu berarti masuknya kepada pertumbuhan ekonomi dari sektor ininya, perdagangannya, industri dan perdagangannya. Jadi economic buster. Nah, ada satu yang dikhawatirkan. BPJPH itu melayani MRA, Multi Recognized Agreement, dari luar negeri, seperti yang disampaikan oleh Bapak Haikal tadi. Cina, Brazil, Singapura itu paling banyak produk halalnya dan mereka siap masuk ke Indonesia.
Jadi siapapun negara yang sudah MRA dengan Indonesia, dia siap produknya dan tersertifikasi halal, maka dia boleh masuk ke Indonesia. Itu yang harusnya kita bina, kita lakukan edukasi kepada masyarakat, utamanya pelaku usaha yang ada di Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah Kalau ini. Jawa Tengah ini sudah berapa Bu? Sudah berapa banyak UMKM? Kalau di Jawa Tengah ini tadi sudah ada di angka sekitar 7.000-an. Iya. Masih kurang berapa banyak? Ya, harusnya semua ya. Ini juga kita sedang siapkan, artinya kita mencoba mengcapture ya berapa sih sebenarnya potensi pelaku usaha yang ada di Jawa Tengah ini. Oke, kita selesaikan dengan sehati. Kemudian berikutnya kita juga akan lebih masif dengan pemerintah kabupaten kota ya, dengan komitmen Gubernur Jawa Tengah ini menjadikan 2027 sebagai pariwisata ramah muslim. Bisa dikatakan ramah muslim itu kalau dia sudah bersertifikat halal. Bu, terakhir Bu, mungkin terkait tadi setelah Oktober itu akan dilakukan perketatan ya Bu ya. Itu perketatannya seperti apa Bu? Teguran atau apa Bu? Sanksi Ya, atau apa? itu dia tuh, ada sanksi administrasi, bahkan ada sanksi bisa sampai pencabutan seperti yang lain, iya. Karena begitu sertifikat halal itu keluar, teman-teman pengawas itu kan harus melakukan pengawasan ya. Contoh saja misalnya, tadi dadar gulung itu berwarna hijau. Ketika dia berubah jadi berwarna merah, itu kan berarti harus dicek ulang. Warna merahnya itu halal tidak. Ketika telah disampaikan, oh ini nggak halal untuk warna merahnya gitu ya, tolong diperbaiki. Mereka tidak mau, ada teguran secara administrasi gitu ya. Kemudian tetap diedukasi, tetap tidak mau, cabut sertifikat halalnya. Dan itu bisa diperkarakan sebenarnya ya. Itu yang kita sangat hindari ya. Karena kan yang kita harapkan masyarakat itu merasa aman nyaman lah, intinya seperti itu. UMKM naik kelas, konsumen aman. Oke.